seorang wanita bening yang melompat kegirangan setelah terpilih menjadi salah satu pelajar penerima beasiswa. Lena berasal dari keluarga tidak mampu, namun dengan beasiswa tersebut, ia dapat melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Tak sama dengan Lena, kekasihnya yang bernama Arthur tak merasa senang dengan keinginan Lena. Ia takut kehilangan Lena mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Ang layo lang kasi talaga ng Maynila eh. Akala ko ba okay na? Lena yang memiliki ambisi besar akan pendidikan kemudian mencoba meyakinkan Arthur agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Tak lupa Lena pun memberikannya asupan nutrisi untuk lebih meyakinkan kekasihnya tersebut. Di rumah, Lena juga harus menerima penolakan dari ibunya. Lena bahkan mendapat beberapa cemesan dan makian dari sang ibu di depan para tetangga. Lumobo sana nung sanggol ka pala. Pinisil ko na yung ina! Hindi ka marunong sumunod! Gusto mo magmagdi! Arthur yang menyaksikan perlakuan kasar ibu Lena akhirnya berinisiatif akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena pun kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Arthur. Ako nang bahala sa pang-aral mo. Kaya mag-antay ng 7 taon. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Arthur tak pernah ketinggalan memastikan keadaan Lena melalui panggilan video, walaupun harus bersusah payah mendapatkan signal. Yan dito mga estudyante din. Mas safe yung puro babae lang kayo. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Arthur berangkat ke kota Manila dengan niat memberi kejutan pada sang kekasih. Namun pada saat menunggu di depan kamar Lena, Arthur melihat Lena turun dari sebuah mobil yang dikendarai seorang pria. Maski yung 4 na taon na maghiwalay tayo. 4 na taon na pala. Graduate Suatu na. ketika, Arthur mendapat telepon dari Lena yang bersedih akibat gagal dalam ujian pertama, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut dan sudah pasti pendidikannya terancam putus di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Arthur meminta Lena untuk tetap meneruskan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biaya, karena ia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai selesai. Siguro magtatrabaho. Baka naman pwede pang pakiusap. Sejak hari itu tanpa istirahat, Arthur mengerahkan semua waktunya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun, ia tetap pergi menangkap ikan. Bahkan ia harus mau bermain pedang-pedangan dengan beberapa turis yang datang ke kampung mereka, alih-alih menjadi pemandu wisata. Sasakyan. Po? Setahun kemudian, Lena pulang kampung dan tentu saja Arthur telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya tersebut ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan para warga setempat. Di depan semua orang dengan percaya diri, Arthur mengeluarkan sebuah cincin lalu berlutut di depan Lena dan melamarnya. Ako magpakasal. Gaya ng pakiusap mo sa akin. Haba ang English ko. Namun sayangnya, Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Tersadar bahwa dirinya telah tersingkir, Arthur pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Ko iwan! Sabi mo sa akin kung ano yung nagawa ko. Diketahui di kota Manila ternyata Lena telah memiliki seorang kekasih, dan kepulangannya kali ini semata hanya untuk menyelesaikan hubungannya dengan Arthur dan berniat mengganti semua uang yang telah ia terima dari Arthur. Lena! Kedua orang tua Lena yang sangat mengetahui pengorbanan Arthur selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Namun Lena tetap bersikeras akan membayar semua yang diberikan Arthur dan berniat meninggalkan kampung tersebut. Baka ka mauwi sa bungal. Babayaran ko naman. Keesokan harinya, Lena pun bersiap kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja, Arthur datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Lena ke dermaga dengan perahunya. Awalnya, Lena merasa berat hati, namun ia tak bisa menolak permintaan Arthur. Kung saktan kita, labo yun. Mag-aantay na lang muna siguro ako. Di tengah perjalanan, Lena menyadari bahwa jalur yang mereka lewati tidak mengarah ke dermaga. Dan benar saja, ternyata Arthur memang telah berencana membawa kabur Lena ke sebuah pulau tidak berpenghuni. Tumigil ka sa akin!
Sesampainya di sana, kedua tangan dan kakinya diikat dengan sebuah rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya demi pria lain, ternyata telah membuat Arthur gelap mata. Ia menyembunyikan Lena di tempat tersebut agar ia bisa memiliki Lena seutuhnya. Mamatay ka sa gutom, putang ina ka! Sementara di tempat lain, seorang pria yang mengaku sebagai kekasih Lena dari kota Manila mendatangi rumah orang tua Lena. Ia datang bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasan ia mengakhiri hubungan mereka. Karena tak mengetahui alasannya, kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Ano sinasabi mo? Nung makalawa pa siya umalis. Hindi pa raw siya dumarating eh. Di tempat lain, ternyata Arthur telah berhasil mewujudkan impiannya. Tanpa adanya gangguan, ia bisa dengan bebas berbagi asupan nutrisi dengan Lena kapanpun ia mau. Lena yang terikat di sebuah batu besar hanya bisa pasrah. Kita lalasunin. Ito. Tahimik. Suatu ketika, Arthur menceritakan bagaimana ia berjuang mengumpulkan semua uang untuk biaya pendidikan Lena sampai ia lulus. Buruh konstruksi, bermain pedang-pedangan, hingga menjadi kurir serbu. Bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus COD karena ia lebih mendulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah. Pati pagtutulak ng droga. Hindi ko agad siya nadala sa ospital. Di kampung, kedua orang tua Lena kemudian melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan saat tengah dimintai keterangan, tiba-tiba saja Arthur datang dengan membawa rekaman suara Lena yang mengatakan agar tak perlu mengkhawatirkannya karena ia hanya ingin menyendiri. Kayang tumpasan yung pagmamahal mo. Nay at tatay, maayos ang lagay ko. Mendengar hal itu, polisi tersebut kemudian membatalkan penyelidikannya. Namun kekasih Lena merasakan adanya kejanggalan pada Arthur. Dengan diam-diam, ia mendatangi rumah Arthur dan menggeledah seisi rumah. Dan benar saja di sana ia menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru saja akan keluar, Arthur ternyata sudah ada di belakangnya. Tanpa ampun, Arthur melayangkan sebuah benda mencemesnya beberapa kali hingga COD seketika lalu membuangnya ke tengah laut. Lena yang masih terikat dan tak tahu fakta mengejutkan itu berulang kali mencoba semua alasan agar Arthur mau melepaskan ikatannya. Ia sampai harus bersandiwara seakan telah menerima Arthur dan ingin hidup bersamanya. Namun tampaknya Arthur tak lagi mudah untuk dikelabui. Dati ka namang naliligo noon na. Lalu pada sesaat setelah selesai berbagi asupan nutrisi, Arthur yang kelelahan ia pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena dengan mencemes Arthur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun dengan sekuat tenaga, Lena berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Arthur. Dan film pun berakhir.